dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Muslimah Andalusia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah takdir Allah yang menggerakkan kita semua menjadi berkumpul di ruangan yang penuh barokah di Majelis Muslimah Andalusia. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita, memberi hidayah kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan iman yang dalam, insya Allah dengan ibadah yang diterima, dan insya Allah dengan segala aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah juga senantiasa menjaga dan memberikan kebaikan kepada Bunda Mirna sekeluarga. Juga teman-teman pengurus MMA. Dan insya Allah kita semua berkumpul di dunia dan juga insya Allah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi yang sangat kita berharap syafaatnya. Nabi yang sangat kita harapkan mudah-mudahan kita diterima dan berkumpul di telaga kausarnya. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang belum berhaji, insya Allah saya doakan dimudahkan untuk berhaji. Yang sudah berhaji mudah-mudahan berumrah bersama keluarga. Ya, insya Allah ya. Ibu-ibu sekalian tidak ada yang tidak mungkin, tidak boleh pesimis. Salah satu sedikit aja hal yang insya Allah berubah dari semua anggota MMA adalah satu, semakin kokoh imannya. Harus ini tidak boleh tidak. Dari semua ustadz dan ustadzah yang menyampaikan di forum MMA ini semakin yakin ada Allah. Tidak boleh khawatir, orang ramai membicarakan ada resesi 2023. Itu mungkin saja. Tetapi yang penting adalah kita tetap yakin Allah Maha Pemberi rizki, Allah Ar-Rozak, Allah Al-Ghani. Tentunya kita tidak boleh malas, itu aja yang penting. Betul Bun? Yang kedua adalah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah kita setelah iman kita kokoh. Yang kedua jangan jadi orang yang netting. Tahu gak netting? Negative thinking. Tuh netting, pakai gaya dikit ah. Ya, netting apa? Saya bertemu dengan seseorang sepekan bersama saya dari awal bertemu sampai akhir. Dia bilang, saya tuh anak yang paling jelek, paling hitam kata dia. Terus saya paling dibenci sama ibu saya. Sampai mau pulang masih berkata demikian juga. Saya bilang saya paling jelek, paling hitam. Sis, sini sis, foto berdua sis. Saya bilang gitu ya. Akhirnya kita selfie berdua. Lihat hidungnya mancungan mana kamu sama saya. Iya kan? Ada yang tersinggung. Berarti kita satu komunitas Bun. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap penciptaan manusia pasti diberikan kelebihan. Betul gak Bu? Ada satu kata kuncinya, ada keywordnya satu. Ini yang Bunda Mirna yang membuat Umi semangat. Kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ajsamikum waswarikum. Allah gak lihat fisikmu, Allah gak lihat kedudukan, harta dan jabatanmu. Gak peduli apakah anti selebgram atau bukan. Betul gak? Walakinnallah, tetapi Allah yanzuru, Allah akan lihat amalikum wa qulubikum. Yang dilihat Allah adalah amal dan hati. Betul gak? Ini Umi kalau baca hadis ini sahih ada di kitab Riyadhus Shalihin, Umi selalu bilang, ih gue banget tahu gak sih? Betul atau betul ya? Enak, ini bikin Umi jadi motivasi Umi. Allah gak lihat wajah Umi. Yes, alhamdulillah ya. Kadang-kadang skincarean, kadang-kadang udah males ya. Karena kan gak dilihat ya. Kemudian Allah juga gak lihat penampilanmu, hartamu, segala apa yang kamu miliki. Tetapi walakinnallah yanzuru. Tapi Allah lihat, apa yang dilihat Allah Bun? Amal dan hatimu. Udah kencengin aja amalnya. Wajah pas-pasan, duha tetap 8. Iya gak ya? Wajah kurang glowing, wudhu gak pernah tinggal. Tuh, jadi kan mau gak mau jadi glowing ya kan? Terserah tergantung penglihatan. Ya kan? Iya gak, betul gak Bun ya? Jadi jangan netting teman-teman sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Aduh saya udah tua, anak-anak gak sayang, gak peduli anak-anak mau sayang atau tidak. Yang penting Allah sayang sama kita. Betul atau tidak Bun? Tapi kalau Allah udah sayang sama kita ada hadisnya lagi. Wah enak banget ya kalau ngaji. Rasulullah SAW bersabda ketika ada orang yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah udah cinta sama seorang hamba. Kata Nabi, hadisnya sahih, jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, ini dia, yaitu anggota Majelis Muslimah Andalusia, Allah sampaikan pada malaikat Jibril.
Kata Allah kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, ini dia orang-orang yang aku cintai. Ini dia orang-orang yang aku cintai. Dia adalah orang yang aku cintai. Maka katakan pada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai dia. Maka kemudian Jibril mengatakan pada seluruh penduduk langit dan penduduk langit mengatakan aku juga cinta kepada dia. Dan seluruh penduduk bumi pun akan mencintai dia. Oke, don't care what the people say about me. Betul gak? Yang penting Allah dan malaikatnya udah cinta sama kita. Betul atau betul? Gak apa-apa followernya dikit. Gak apa-apa, gak ada yang like, share, and comment. Yang penting malaikat meridhoi kita dengan izin Allah. Betul gak? Kenapa udah jangan netting, hari gini masih netting juga. Ya kan? Sampai lepas sendal di depan aja udah lihat. Kayaknya sendal saya paling jelek deh. Udah gak usah dilihat. Kan? Betul gak? Yang penting terompahnya Bilal aja masuk surga. Ya kan? Betul atau betul? Sudah pokoknya bismillah. Setuju? Setuju ya ibu-ibu sekalian? Yang dilihat oleh Allah apa? Amal dan hati. Tuh kan enak apa enak nih. Terus kalau gitu besok gak usah pakai baju yang keren-keren deh. Asal-asalan aja. Kerudungnya merah, bajunya hijau, sendalnya ungu, tasnya kuning. Boleh gak? Boleh gak apa-apa. Orang mau foto bareng. Enggak, bercanda ya ibu-ibu sekalian. Baik kalau kita berpakaian rapi ya, apalagi tim MMA ungu. Kalau ada Umi pokoknya ungu kata Bunda Mirna ya. Bun, kalau kita pakai baju rapi dan cantik, orang akan lihat kita tuh, lihat tuh. Muslimah Andalusia, keren banget. Jadi Islam akan jadi makin keren ya. Umi sudah mengatakan kita ini artisnya Islam. Ya. Silakan Ustadz, ada yang ketinggalan. Wah ini penting sekali. Bukan apalagi Ustadz. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah Umi gak lihat Ustadz. Kalau lihat Umi bawa pulang tadi Ustadz. Ada yang kurang gak? Periksa dulu Ustadz. Enggak ada. Takut ada yang kurang Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada kamera tuh ya Bang Amril ya. Kalau enggak kan kelihatan tuh Umi bawa ya. Baik ya, just kidding ibu-ibu sayang ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu akan jadi enak dan kita harus ya, doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau mau bahagia di surga nanti sekarang juga udah harus bahagia. Tapi kalau sekarang masih sebel, ada menantu, menantunya begitu banget. Udah 2 tahun nggak pernah ngasih duit gitu ya. Ya Allah, ya Robbi. Ibu jangan netting lagi-lagi. Rezekinya bukan hanya dari dia, dari Allah. Ibu harus kebalikannya, ya Allah punya mantu gak pernah ngasih duit. Berarti sekarang saya jadi mertua yang ngasih sekarang berarti. Ya, ibu kumpulin aja 2000-an. Sampai 1 pak gitu kan ya. Nah kasih, jadi jumlahnya berapa? 200.000 ya. Nah jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke ya, 2 ini dulu lah target kita. Kenapa? Karena orang yang bersyukur dia akan bahagia. Tapi kalau orang yang negative thinking berarti dia gak bersyukur. Betul gak Bun? Jangan lihat ke atas soal rezeki. Lihat yang lebih di bawah dari kita. Berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Berapa banyak orang yang kekurangan. Berapa banyak orang yang maaf tidak bisa melihat. Berapa banyak orang-orang yang sakit. Berapa banyak orang-orang yang tidak berjalan dengan baik. Kita alhamdulillah ada di sini ya Bu ya. Yuk sama-sama ucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan disyukur ya. Baik kita masuk pada materi merasakan sakinah dari ayat-ayat sakinah. Umi enggak bahas semuanya. Ayat sakinah ada kurang lebih 60 ayat dalam Al-Quran. Ada berapa? Ada 60. Ada ulama yang mengatakan 59, ada ulama yang mengatakan 60. Karena sakinah itu asal katanya sakana. Ya, jadi macam-macam nanti ya, tergantung fiilnya ya di dalam Al-Quran. Ada 60 tapi Umi tidak bahas semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian satu kata dulu juga. Sakinah bukan hanya untuk pengantin baru. Tuh, kadang-kadang sakinah pokoknya identik dengan pengantin baru. Samawa ya, sakinah mawadah warohmah. Terus kalau kita udah tua-tua gini gak sakinah gitu? Iya kan? Kasian ya. Jadi sakinah bukan hanya surat Ar-Rum ayat 30, bukan cuma itu. Kan biasanya kita taunya sakinah, Ar-Rum 30 pasti, ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Selalu begitu ya, wah kita mau udah lewat gitu kan ya. Tidak, sakinah bukan hanya untuk pengantin baru, tapi sakinah yang Allah maksudkan menurut Imam Ibnul Qayyim di sini
adalah yang dimaksud dengan sakinah adalah yaitu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang Allah karuniakan kepada hambanya karena hambanya taat, tunduk, patuh, ridho, ikhlas kepada ketentuan Allah. Itulah sakinah. Jadi sakinah itu adalah ketenangan yang Allah berikan. Ya, jadi bukan hanya untuk pengantin baru, walaupun pengantin lama sakinah juga, alhamdulillah. Iya kan? Suaminya baik, alhamdulillah ya. Dia sayang, kita nggak masak nggak apa-apa. Udah lama nggak usah masak, orang kita cuma berdua doang. Terus kemana? Ayo makan di luar, sip, ya kan? Alhamdulillah ya. Itu Masya Allah, walaupun pensiun, duitnya cukup. Mama mau beli baju, mau, ya udah beli. Udah nanya-nanya, lihat-lihat, dompetnya dikasih tahu, cuma kerudungnya aja gimana? Ya deh nggak apa-apa. Cuma kerudungnya aja ya. Ungu lagi warnanya ya, nggak apa-apa deh ya, ibu sekalian. Jadi karunia Allah yang membuat ibu-ibu semuanya tenang, ya, kemudian ridho, ikhlas, sehingga hidupnya bahagia karena tadi ketentuan Allah. Jadi kita lebih tenang. Ibu-ibu lihat deh, ada nggak sih orang yang tidak punya masalah? Tidak ada. Tapi kok dia punya masalah banyak tapi dia tenang. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah ketenangan. Artinya dia tetap taat kepada Allah. Tapi nggak boleh ya utangnya banyak tapi tenang. Ibu, saya dengar ibu utangnya banyak. Tenang aja. Emang kenapa? Udah dapat materi sakinah dari Umi. Ya Allah. Hati-hati ya. Ibu-ibu, saya tidak tahu ya. Saya sebenarnya ya kalau dalam keadaan perjalanan, saya kadang-kadang banyak baca karena kadang-kadang bawa buku, tapi kadang-kadang saya sekarang kan udah paperless ya, jadi lebih kepada media sosial. Saya baca di media sosial, mahasiswa IPB banyak yang terjerat dengan pinjol. Sampai jumlah semuanya miliaran. Sedih ya Bun ya? Sedih ya Bun ya? Betul tidak? Nah ini Umi gak tenang, Umi gak sakinah ini. Nah tidak tenangnya kenapa kok Umi gak tenang? Umi sedih dong, masa anak muda udah pada ngutang sih? Buat apaan sih? Betul gak Bun? Nggak tahu sekarang ya, saya dulu anak saya yang pertama lulusan IPB. IPB itu angkatan pertama bukannya di asrama. Makannya murah. Anak saya laki-laki, saya lihat ambil nasinya bebas. Betul gak ya? Saya lihat anak saya dan saya liatin semua, kan saya asramanya anak laki-laki itu, saya lihat. Makan ambil nasinya banyak. Terus bebas, terus saya tanya kok kamu banyak sih? Soalnya kalau nasi nggak bayar Mi, bebas katanya. Ntar yang bayar katanya sayur dan lauknya ya. Terus apa yang mau dicari gitu kan ya? Betul gak Bun? Jadi kalau utang banyak nggak boleh tenang ibu-ibu sekalian. Apa? Satu, mau nggak Umi kasih tahu tips-tips lunas utang? Mau ya? Sebelum masuk sakinah lunas utang dulu biar sakinah ya. Satu, berdoa kepada Allah agar rezekinya banyak. Apa itu? Sholat duha. Ya, bermohon kepada Allah. Pokoknya sholat duha dan tahajud jangan tinggal sama rawatib. Wajib tentunya ya. Minta sama Allah, ya Allah berikan rizki, saya gak mau berutang lagi ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Sholat duha dan berdoa. Udah ya. Dua, jangan buka utang baru. Ini kalau udah utang biasanya utang lagi ke yang lain. Saya dapat WA, Mbak Nani tolong dong pinjam duit. Untuk apa saya bilang? Saya kelibat pinjol, udah tahu kelibat pinjol, utang lagi sama saya. Iya enggak? Berarti kan buka utang baru, betul tidak? Saya bilang ya jangan begitu, jangan buka utang baru. Tadi doa, kemudian yang kedua jangan buka utang baru. Ingat, mau bisnis modalnya jangan utang. Ibu sekalian, berusaha jadi reseller dulu. Ya, yang nggak pakai modal, ibu-ibu sekalian. Jangan, kalau baru bisnis sudah utang, biasanya maaf kurang sukses, ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, bener nih mau lunas utangnya. Yang ketiga tadi doa dan sholat jangan tinggal, duha dan tahajud. Yang kedua jangan buka utang baru. Yang ketiga bayar utangnya. Kan tadi katanya mau lunas utangnya. Ya iyalah ya. Ya betul kan? Betul atau betul? Iya. Gini sayang, yang ketiga kalau nggak bisa semua dicicil. Kemudian temui orangnya. Jangan lari, ganti nomor handphone.
Gara-gara utang ganti nomor handphone. Kenapa ganti? Hilang. Padahal sih karena banyak utang di sebelah, ya kan? Jangan ganti nomor handphone, jangan lari dari kenyataan. Ya kan? Hadapi kenyataan. Ya, kemudian temui orangnya, katakan kepada dia, ya, orang yang punya uang, insya Allah saya akan bayar. Insya Allah doakan, saya nggak akan pergi. Karena mohon maaf loh, siapa yang tidak bayar utang di dunia, nanti di akhirat akan ditagih oleh Allah. Coba kalau di akhirat mau kemana coba? Mau cari kemana? Ya, BSI nggak buka di akhirat, nggak ada outletnya. Penjaganya udah masuk surga semua insya Allah, tellernya juga, ya. Mumpung di dunia. Maka oleh karena itu yang ketiga, temui orangnya, hadapi, cicil mulai. Apa yang bisa dicicil? Sampaikan berapa adanya kasih. Ya, dan janjikan bahwa saya akan berusaha mencicil. Ya, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Umi doakan semuanya rezekinya banyak barokah insya Allah. Tidak ada yang berhutang insya Allah. Rumahnya sebentar lagi lunas insya Allah. Mobilnya sebentar lagi lunas insya Allah. Ya, semuanya insya Allah diberikan rezeki yang barokah insya Allah ya. Oke, baik ya, itu soal utang. Tutup, sudah selesai ya. Tadi kan judulnya yang terakhir udah dibayar ya. Yang ketiga. Oke, kembali lagi dengan ayat-ayat sakinah. Nah jadi sakinah itu apa? Sakinah itu ketenangan. Jadi gini teman-teman sayang, kalau kita di dunia aja nggak tenang, bagaimana mungkin kita akan meraih surganya Allah? Ya, jadi satu hal, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Kita cuma lihat aja sepintas, ya. Tetapi semuanya mendapat ujian. Dan Rasul utusan Allah Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh yang real bagaimana menghadapi ujian. Ujian yang paling berat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah di Mekah berdakwah 13 tahun. Setelah tahun ke-13, ya, tahun 12, tahun 10, tahun 11, 12, kemudian istri tercintanya wafat, Khadijah. Kemudian paman yang banyak membantu beliau, Abu Thalib wafat juga. Maka kemudian para ulama mengatakan ini adalah tahun kesedihan, amul hazan. Sedih sekali karena orang-orang tercinta nggak ada. Maka kemudian beliau pun diboikot. Ini nih masa-masa miskinnya Nabi nih. Tapi maaf ya, miskinnya nggak lama. Cuman sekitar 2 tahun lah. Tahun 11, 12 gitu aja. Jadi Nabi pernah miskin, pernah. Berapa tahun? Sekitar 2 tahun. Terus kalau kita gimana? Kalau miskinnya kelamaan berarti ada sunnah Nabi yang gak kita ikutin. Jangan lama-lama miskinnya ya ibu-ibu sayang ya. Daripada dia Umi OKB, gak apa-apa OKB bagus. Orang kaya baru bagus. Daripada OKL. Orang kerek lama gitu. Jangan tersinggung daripada tersinggung mendingan ngaji. Ayo ya. Umi gak apa-apa jangan tersinggung. Emang Umi udah kaya? Umi udah kaya. Kayak gini. Alhamdulillah. Ada kayaknya yang penting, betul gak sayang ya? Ada kayaknya, ya kayak gini, alhamdulillah ya. Nah sahabat semuanya MMA yang Umi cintai, maka oleh karena itu sahabat muslimah, Nabi ketika beliau sedih, beliau diboikot, bahkan beliau mau dibunuh. Ya Allah, coba bayangin ibu-ibu. Utusan Allah diboikot, gak boleh bisnis, gak boleh ditanya, mau dibunuh, bahkan orang-orang kafir Quraisy udah mengagendakan pembunuhan terencana. Ya, terserah mau pakai pistol apa mau pakai ajudan. Ya, terserah deh pokoknya ya. Pokoknya mau dibunuh ya, berencana membunuhnya ya. Udah ya, jangan netting ya. Akhirnya kemudian ketika mau dibunuh, Nabi diizinkan oleh Allah berhijrah. Nabi udah pernah berhijrah juga kemana? Ke Taif. Beliau mencoba ketika sedih itu ke Taif. Ke Taif gak berhasil, malah dipukulin. Iya kan? Kemudian beliau sebelumnya juga pernah hijrah ke Habasyah, nggak sukses juga, ya mengutus sahabatnya Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan. Maka kemudian akhirnya Nabi minta hijrah ke Madinah. Dulu bernama kotanya Yasrib, ya ibu-ibu sekalian. Maka Nabi pergi ke kota Madinah, ibu-ibu sekalian. Ketika mau berangkat, beliau mencoba mencari strategi. Bu, ini penting strategi, ini penting. Jangan terlalu polos-polos sama suami, ya kan? Ini polos bener deh, ya kan? Bilang terus terang, Bapak saya itu sebenarnya selama nikah sama Bapak, saya nabung. Mana tabungannya? Ada tuh di celengan. Diminta sama suaminya. Ya jangan terlalu begitu sayang. Ya, kok nabung kan itu duit suami juga Umi? Iya kan buat umroh, diem-diem. Tahu-tahu udah bayar umroh, berangkat gitu. Bapak saya berangkatin umroh, tapi Bapak nanti janji di Madinah. Beliin mama 100 gram emas gitu.
Iya kan? Balik modal. Ya kan? Gitu, jangan terlalu polos-polos sama suami. Ya teman-teman ya, sayang ya. Betul apa betul? Pah, seneng gak kalau lihat ibu-ibu mukanya wajahnya glowing? Seneng. Makanya skincare. Emang berapa harganya skincare? Sekitar 2 jutaan. Gitu. Padahal ibu belinya 500.000, sisanya ongkos. Gitu. Kayaknya kalau YouTube-nya kedengeran bapak-bapak, Umi nggak diundang lagi nih kayaknya. Enggak ya, ibu-ibu harus pandai-pandai. Betul nggak ibu-ibu sayang ya? Ya harus pinter-pinter ya ibu-ibu sayang. Artinya bukan untuk menipu, tidak. Untuk kebaikan bersama ya, untuk kebaikan keluarga. Ibu juga harus bisa menyisihkan uang misalnya untuk pendidikan anak. Betul Bun? Menyisihkan uang untuk orang tua dan mertua, sedikitlah hadiah. Ya paling tidak seperti itu ya. Baik, berikutnya. Akhirnya Nabi bikin strategi. Ibu-ibu coba lihat di Al-Quran. Dan didengar dari semua ustadz ya. Kalau kata-kata hijrah dalam Al-Quran, kata-kata hijrah dalam Al-Quran, itu pasti kalimatnya adalah kalimat yang Allah pilihkan adalah yang bisa dilakukan sekarang oleh Nabi dan bisa dilakukan akan datang oleh umatnya. Tapi beda dengan kalimat Isra. Isra itu diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kata-katanya yesterday, udah berlalu dan gak bisa kita jalankan. Hanya Nabi yang bisa Isra. Tapi kalau hijrah itu past tense continuous. Bisa dilakukan oleh kita, oleh Nabi dan kita bisa melakukan hijrah itu. Makanya kita disuruh hijrah, banyak sekali ayat-ayat hijrah. Ibu-ibu sekalian ya. Maka oleh karena itu ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pakai strategi. Strategi Nabi adalah bersembunyi di Gua Sur. Ya, supaya orang-orang yang mencari itu terkecoh, nggak ada gitu kelihatannya. Ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq, ternyata orang-orang Quraisy emang pinter. Mereka tahu dan mereka mencari. Ketemu dan lihat ternyata ada Goa Sur itu ya, kemudian apa? Dikabarkan ada suara cecak, ada suara cicak. Padahal di situ udah ada sarang laba-laba dibuat oleh Allah. Supaya kelihatannya udah lama tidak ada yang masuk. Tapi mereka lihat dan akhirnya Abu Bakar berkata, ya Rasulullah kita akan diketahui oleh musuh ya Rasulullah. Abu Bakar yang gelisah. Jadi kalau kita ketahuan sama orang kafir Quraisy gimana ya Rasulullah? Ya kan, Abu Bakar gelisah. Kita kan ada saat-saat gelisah begitu ya. Jadi yang bikin deg-degan tuh 2. Yang bikin deg-degan tuh 2. Pertama jatuh cinta. Deg-degan gak? Dulu inget gak? Masa gak inget sih? Kalau gak inget coba Umi inget-inget ya. Lupa ya Allah cepet banget lupa sih. Umi inget dulu deg-degannya ya. Yang kedua, yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Enggak deh, enggak kan udah lunas tadi utangnya ya. Lupa Umi, enggak udah lunas ya. Ingat, jangan buka utang baru ya. Aduh Umi tahu banget, Umi ngalamin ya. Alhamdulillah udah berlalu jatuh temponya ya. Udah. Baik, oke. Biar semangat. Oke, kita terusin ya. Jadi Abu Bakar gelisah, ya Rasulullah kita ketahuan karena Gua Sur itu ternyata kecil sekali. Ketika coba dicek deh di YouTube, di video. Gua Sur itu kecil gitu ya. Akhirnya ketika udah takut ketahuan ada suara-suara begitu. Maka kemudian apa kata Nabi? Ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah beserta kita. Kata Nabi. Jadi satu yang membuat kita tenang adalah semua kembalikan kepada Allah. Ikuti aturan Allah. Seringkali tuh syaitan itu memasuki kita lewat pikiran kita. Aduh gimana ya kalau rajin ngaji nanti rezekinya dikit. Kalau rajin ngaji tokonya tutup. Kalau rajin ngaji ongkosnya keluar banyak. Ini bensin lagi mahal loh gitu ya. Jadi terus aja, nanti kalau ngaji terus pasti deh nanti disuruh sedekah deh, lihat deh. Kotak infaknya beredar itu, liatin tuh ya. Gitu. Tapi enggak di sini enggak ada yang begitu ya. Nah jadi seringkali pikiran negatif gitu ya. Nah ketika pikiran negatif itu muncul, itu yang bikin kita jadi gelisah, takut. Padahal Allah bilang di dalam Al-Quran, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih gitu ya. Aduh udah tua, aduh katanya saya sakit nih. Udah periksa ke dokter kayaknya ada penyakit. Aduh gimana ya, aduh cancer lagi. Aduh kayaknya meninggal deh, dikit lagi deh. Ya kalau ketemu sama orang maafin ya, maaf lahir batin. Maafin ya kayaknya gak lama lagi deh. Emang malaikat maut udah bertamu apa? Iya kan? Ya gak apa-apa, ingat mati itu bagus tapi gak boleh pesimis. Betul gak sayang?
Insya Allah penyakit apapun Allah sembuhkan mudah-mudahan insya Allah. Umi doakan insya Allah ya. Nah jadi yang pertama itu kemudian apa? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat oleh Allah surat At-Taubah ayat 40. Nah ini yang akan Umi bahas. Boleh dibuka surat At-Taubah adalah surat 4. Surat 9 maaf. Nanti akan kita lihat surat 9. Surat 9 ayat Surat 9 ayat 40. Enggak surat Al-Fat. Nanti kita cari ya ayatnya. Ada kok. Ya, ini dia. Ya, surat At-Taubah ayat 40 ya. Kita lihat teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangan dua orang, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi ini salah satu ayat yang menyebutkan Abu Bakar. Jadi ini kelebihan daripada Abu Bakar As-Siddiq ya, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf kalau orang-orang Syiah nggak suka banget dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh nggak suka, memang beliau punya kelebihan. Ya, dan ini salah satu ayat yang menyebutkan dua orang di antaranya. Siapa dua orang itu? Yaitu tadi yang ketika Umi ceritakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berada di Gua Sur, hampir ketahuan ya oleh orang kafir Quraisy, maka kemudian Allah turunkan surat At-Taubah ayat 40. Nah, karena Al-Qur'an adalah untuk kita semua, ya Allah turunkan untuk Nabi dan umat Islam, berarti ayat ini juga. Jadi kalau kata para ulama Bun, kalau kita baca Al-Qur'an seolah-olah ayat itu turun buat kita. Tuh, kita harus seperti itu. Seolah-olah itu nasihat buat kita, ibu-ibu sayang. Ya, jadi ayat ini buat kita, tenang aja ibu-ibu sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sungguhnya Allah yang menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Ya, Bu, jadi dua orang itu siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Nah ini keistimewaan Abu Bakar. Jadi ada dua ayat Al-Quran yang menceritakan Abu Bakar. Nanti ayat berikutnya adalah surat An-Nur. Ya, ayat 22. Itu juga cerita tentang Abu Bakar juga. Ya, An-Nur ayat 22. Kalau ini surat At-Taubah ayat 40. Jadi ada kata-katanya ya. Ibu-ibu. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Gua apa Bun? Gua Sur ya. Biasanya kita kalau umroh, kalau haji, kita ke Mekah, biasanya kita langsung ziarah ke Gua Thur ya ibu-ibu sekalian ya. Nah disitulah. Maka kemudian apa ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan engkau bersedih. Nah Bu, ini penting banget nih Bun. Ibu-ibu sekalian. Kalau sedih biasanya sesuatu yang udah terjadi. Itu sedih kita. Ingat dulu ya kan, ingat sekali. Ya mertua saya marah-marah, masih diingat sampai sekarang. Ya ibu sekalian. Kadang-kadang mertua tuh begini ya, bukan marah. Dia ingin menantunya lebih baik. Jadi dikasih tahu bukannya marah. Tapi kadang-kadang biasalah kita sudah baper duluan. Iya kan. Mohon maaf nih kalau ibu mertua dengan menantu perempuan, biasanya ibu mertua perempuan sama menantu perempuan suka ada-ada gimana gitu ya. Jangan ya, yang menjadi menantu ya udah baik aja. Ya, saya satu kekurangan saya, tidak serapih dan sebersih ibu mertua saya. Saya pernah cerita ya, ibu mertua saya tuh bersih, rapi, bahkan dapur kotornya mertua sama dapur bersihnya saya, bersihan dapur kotornya mertua. Coba kebayang gak tuh Bunda Mira, bener. Beliau rajinnya luar biasa, semua bersih, rapi gitu ya. Saya langsung mama, maafin Nani ya, Nani belum bisa kayak mama. Nani udah berusaha belajar, udah gak apa-apa. Nanti kalau mama datang ke rumah kamu, mama bantuin bersihin. Nah, ngakuin kesalahan dulu ya. Benar Bunda Mirna, ibu mertua datang, begitu datang ke belakang, punya bayi clean gak? Punya mah, keluarin bayi clean ya kan. Gelas sendok dibersihin semua bayi clean. Umi pulang ngajar jadi baru semuanya. Oh begitu mah, iya kamu kan suka minum teh nih. Jadi agak hitam, harus dibersihin. Oh gitu, iya mah insya Allah nanti kalau mama pulang Nani bersihin ya insya Allah. Mama pulang saya gak bersihin juga. Nanti mertua datang dibersihin lagi, alhamdulillah. Saya siapin aja bayi clean.
Yang banyak ya. Luar biasa ya, rajin betul ya, Masya Allah. Kan kadang-kadang itu ya Bun ya, kalau gelas lama pakai buat teh ya, buat kopi kan gitu ya berubah. Itu ibu mertua rajin bener, Masya Allah ya. Saya tuh kenangan manis betul deh buat ibu mertua saya, Masya Allah ya. Jadi rapi, bersih gitu ya, gak apa-apa. Ya kita lihat lagi, lihat aja kelebihannya. Betul gak Bun ya? Menantu versus mertua, gak boleh, gak boleh. Menantu CS mertua. Ya, yang versus pemain bola aja nih sekarang lagi Piala Dunia. Jangan marahan sama mertua ya, ibu-ibu sayang ya. Mertua juga punten ya, jangan galak sama menantu. Ih dia mah gak rajin. Ya mungkin ibu maaf, kalau punya menantu pandai cari duit, pasti dia tidak pandai masak biasanya. Betul gak Bun? Ih dia rajin masak beres-beres, pasti dia gak punya duit. Ya, kan? Kalau gak punya duit gak masak juga, keterlaluan. Betul gak ya? Jadi gitu salah satu, kalau ibu menantunya bekerja ya wajar kalau rumahnya gak rapi. Betul Bun? Tapi kalau rumahnya rapi, duitnya gak ada ya wajar. Sibuk di dapur ya Bun ya. Jadi pasti ada salah satu ya, jangan dua-dua. Tapi ibu punya menantu, rajin cari duit, rumahnya bersih. Bunda Mirna. Enggak ada lagi, belum di cloning ya. Belum di cloning, mudah-mudahan insya Allah menantu ibu ya, insya Allah ya saya doakan ya. Iya Bunda Mirna insya Allah, nanti banyak Bunda Mirna yang berikut ya insya Allah ya. Baik ibu-ibu sayang, lihat ya, lihat nih ibu sekalian ya. Maka kemudian kata Allah jangan engkau sedih. Jadi yang dulu-dulu, nah ini juga nih, ada orang yang sedih kok lama-lama sih. Ada lagi nih mohon maaf, kok Umi cerita, iya karena Umi pernah lihat ada orang sedih kenapa? Saya sedih, saya tuh di antara keluarga, saya anak yang paling gak disayang. Semua dikasih rumah, saya enggak. Semua dikasih gelang emas, saya enggak. Ibu segera rubah pikiran kita. Kalau kita anak yang paling tidak disayang, kalau kita menantu yang paling tidak disayang, ada Allah yang maha penyayang. Betul gak Bu? Ada Allah yang maha penyayang. Kalau ibu ingat-ingat itu terus, saya paling gak disayang, saya paling gak pernah dikasih. Ibu akan terwujud, itu kalau kata-kata negatif itu akan mengafirmasi kita. Dan akhirnya kita gak akan bergerak untuk menjadi lebih baik. Cukup sudah ibu sekalian. Ketika ada kalimat itu, insya Allah saya akan diberi rizki oleh Allah lebih banyak. Kalau saya gak dapat dari ibu saya, akan lebih bagus kalau saya cari uang sendiri dan insya Allah rezekinya lebih barokah. Betul gak? Kalau saya tidak dapat rumah warisan, insya Allah rezeki saya di luar warisan jauh lebih banyak, lebih barokah insya Allah. Harus begitu Bu, langsung dimasukkan yang positif. Afirmasi yang positif. Yang negatif buang. Tapi keinget terus, ya Umi tahu perempuan itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Langsung Bunda Mirna di belakang, iya banget iya. Gak bisa lupa deh benar, udah 20 tahun juga masih ingat aja deh ya. Iya. Gak apa-apa kan yang penting udah memaafkan ya kan. Tapi kalau gak bisa lupa gimana? Ya itu mah nanti urusan nanti gak apa-apa ya kan. Yang penting sudah memaafkan. Berarti gak ikhlas dong. Ikhlas tapi berproses gitu. Betul apa betul Bun ya? Iya tapi insya Allah penting udah memaafkan. Oke ini dia nih kalimatnya tentang ketenangan. Maka apa? Wa anzala sakinah. Maka Allah turunkan ketenangan. Tuh yang awalnya sedih, yang awalnya khawatir, takut dong. Betul gak Bun? Karena kan Nabi cuma berdua gak bawa apa-apa. Sementara mereka banyak. Tapi kemudian wa anzala sakinata. Maka Allah turunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad. Dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan seruan Allah itulah yang ulia, tinggi. Bun, apakah ini cuma pada Rasulullah seperti ini? Tidak. Juga kepada kita umatnya. Ibu-ibu sekalian, kita umatnya insya Allah akan merasakan hal ketenangan. Jika kita dekat kepada Allah. Ibu-ibu sayang, apa sih masalahnya? Anak, kita ngadu aja kepada Allah. Insya Allah kita gak seberat Nabi Nuh, Kan'an. Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh diterima oleh Allah sebagai utusan Allah. Tapi putranya melawan, istrinya juga melawan gak ikut. Betul tidak? Ibu seberat apa sih ujiannya? Apakah ada di antara kita tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Umi akan peluk, cium, doa dan Umi kasih hadiah. Adakah di antara ibu-ibu yang menderitanya lebih menderita dari istri Fir'aun, Asiyah? Digantung sama suaminya, dipukulin sampai berdarah, ada? Ada Umi digantung apa? Uang belanjanya. Baru uang belanja mau gak apa-apa. Betul atau tidak?
Sampai seperti itu dan sampai yang berikutnya adalah doa daripada Asiyah, istri Fir'aun di surat At-Tahrim, surat 66 ayat 11. Surat 66 ayat 11, Asiyah berkata, doa daripada Asiyah kita perlu tahu ya, dan perlu hafalkan, diusahakan, insya Allah diusahakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Allah bangunkan aku sebuah rumah di sisimu di surga. Tuh, minta sama Allah rumah di surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Udah belum doa kita? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Allahumma najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah jauhkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan jauhkan aku dari orang-orang yang zalim. Aku ingin lebih baik ya Allah. Seperti itu yang dilakukan oleh Asiyah. Coba bayangkan. Beliau bersuamikan orang yang Masya Allah kejamnya luar biasa. Mengaku Tuhan bahkan Fir'aun kan. Ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Kemudian seluruh bayi laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Astaghfirullahaladzim ya. Betul-betul serem gitu ya. Tetapi istrinya bagaimana sayang? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah tolong bangunkan aku sebuah istana di surga. Mudah-mudahan kita semua juga dapat ya insya Allah ya. Seperti ini. Walaupun suami kita tidak segalak Fir'aun, enggak ya. Insya Allah ya luar biasa. Masih banyak baiknya insya Allah. Nah jadi ketenangan akan turun ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibu sekalian diantaranya mengaji. Ibu ini nasihatnya buat Umi dulu ya. Ini pasti nomor 1 buat Umi. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Umi menasehati diri Umi sendiri. Masalah duit ya Allah ibu. Orang kalau jarang nggak punya duit, baru sekali nggak punya duit sedih. Tapi kalau udah biasa nggak punya duit, itu tenang ibu sekalian. Tenang banget ya. Berarti kalau ibu nggak tenang, ibu jarang nggak punya duit. Ya kan? Ya. Kan soalnya kan saldo rekening kan nggak ada alarmnya ya. Kalau mau bensin habis kan ada alarmnya ya. Ada bunyi, ada merah sedikit gitu ya. Ini kalau saldo rekening udah dikit tuh nggak ada bunyinya bun. Tahu-tahu astagfirullahaladzim ya kan. Pantesan aja digesek berkali-kali kok nggak keluar. Ya kan? Ternyata ada tulisannya saldo Anda tidak mencukupi. Ibu saya. Berarti kalau orang udah selalu sering nggak punya duit itu biasa aja. Beneran deh, udah tahu gitu kan ya. Gitu, udah tahu, jadi nggak usah tenang aja ibu-ibu sayang. Apalagi yang ibu khawatirkan? Soal sakit. Bu, sakit tidak identik dengan kematian. Betul? Berapa banyak orang yang sakit? Nabi Ayub sakit 17 tahun. Apakah kemudian beliau cepat meninggal? Tidak. Bahkan berapa banyak orang yang tidak sakit tetapi tiba-tiba wafat. Betul? Ada yang seperti itu? Ada. Jadi ibu gak usah khawatir, semua kita juga akan meninggal. Maka kita melakukan persiapan. Maka diantaranya adalah mengaji ya. Datang ke taman surganya Allah, semoga diampuni dosa-dosanya insya Allah ya. Nah itu yang harus kita lakukan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi yang ibu khawatirkan ya. Anak-anak ini gimana masa depan anak-anak? Ibu doa. Ibu doa terus. Bunda pekan kemarin Umi ceramah bareng Dewi Sandra. Wah Masya Allah ya, dia seneng banget. Dia, mohon maaf beliau ingin sekali jadi murid Umi, alhamdulillah ya. Terus kemudian aduh Umi kagum banget sama beliau. Bahasa Inggrisnya cas cicus pokoknya yes Umi. Ada juga live di IG juga sama beliau ya. Ya Allah Umi kagum sekali. Beliau ternyata ayahnya itu orang bule. Ibunya orang Padang. Alhamdulillah ya orang Sumatera Barat. Kemudian karena ayah dan ibunya agamanya berbeda. Beliau sendiri cerita nih. Beliau tuh jadi agak confused gitu ya. Ibunya baik tapi bapaknya begini. Akhirnya pendidikan agamanya kurang. Akhirnya beliau tuh, kenapa beliau seperti itu? Beliau tuh Masya Allah ya, Umi kagum banget. Pokoknya baik sekali. Itu hijrahnya beliau ya. Beliau bilang, maaf 2 kali udah DO katanya. Mudah-mudahan yang ketiga enggak DO kata dia gitu ya. Ya pokoknya tahu lah, gak usah Umi bahas ya. Baik, kemudian beliau bercerita pokoknya saya tuh kalau mau melakukan apa-apa, saya bertanya pada diri saya sendiri. Nanti gimana menurut Allah? Nanti gimana menurut Allah? Itu aja. Jadi saya mau melakukan apa, ntar kalau Allah nanya gimana saya jawabnya. Itu aja. Sebelum melakukan apa-apa saya bertanya pada diri saya sendiri. Apa yang harus saya jawab ketika Allah tanya? Masya Allah ya, itu pikiran yang paling cerdas. Pikiran yang paling cerdas. Jadi kenapa kita
ibadah, kenapa kita mengaji, kenapa kita sabar? Ya supaya Allah masukin kita ke dalam golongan orang sabar. Nanti di surga Allah akan mengatakan kepada kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu masuk surga? Assalamualaikum bima sobartum, kata Allah. Kamu masuk surga karena kesabaranmu. Jadi soal anak, dan ternyata satu kata kuncinya, kata Dewi Sandra, saya pakai kerudung karena doa ibu saya. Ibunya sudah meninggal, ibunya gak sempat lihat dia pakai kerudung katanya. Tapi saya yakin ini doa ibu saya. Karena ibu saya selalu bilang, nak tetap sholat. Padahal ayahnya tuh bukan muslim gitu kan ya. Tetap baik nak, tetap ibadah. Jadi saya yakin ini doa ibu saya walaupun agak-agak ending gitu kan ya. Betul gak? Dia sambil menangis dia bilang, saya yakin ini doa ibu saya, mudah-mudahan mengalir pahalanya ke ibu saya. Walaupun ibu belum sempat lihat saya pakai kerudung katanya. Tuh, jadi doa aja Bu. Ya kita juga akui juga kesalahan kita kepada Allah. Allah, saya yakin saya punya banyak salah dalam mendidik anak. Ada hutang-hutang parenting kita yang dulu kita gak tahu. Betul gak? Namanya juga kita manusia. Kalau dulu gak seperti sekarang ya Bunda Mira, parenting tuh begitu banyak. Kita perlu belajar lebih banyak lagi. Kalau dulu kan gak ada ya Bu ya. Jadi kita meraba-raba gitu gimana didik anak. Di pesantren lain baca Quran salah pukul, ya kan. Di pesantren lain salah sedikit sabet, kan gitu ya Bun ya. Kita ngikutin, gak taunya salah, ya kan. Betul atau tidak? Kemudian ada lagi, pokoknya semua harus boleh. Jadi ibu katanya gak boleh bilang jangan. Jadi ngapain aja boleh, ternyata salah juga, ya kan. Ya kalau gak baik gak boleh lah, kalau dia destruktif gak boleh, kalau dia bagus konstruktif boleh, betul gak Bu? Kita selalu bilang tangan soleh mana tangan soleh, dua-duanya tangan soleh ini, betul gak Bun? Tangan kanan untuk kebaikan, tangan kiri juga ciptaan Allah, tapi untuk istinja, ya kan? Tangan kanan, bilangnya tangan kanan aja, ya kan? Bukan tangan kanan yang baik untuk memberi pakai tangan kanan nak, gitu. Berarti bukan tangan kiri yang gak soleh, bukan. Memberi dengan tangan kanan, seperti itu misalnya. Dan kemudian satu kata, Bunda satu kata, ini pengalaman Umi. Ya, dan insya Allah benar, begitu juga Al-Quran dan hadis menuntun kita demikian. Kalau ada anak kita yang bermasalah, ada anak-anak kita yang kurang beruntung, kurang sukses, jangan dibenci. Ini seringkali bikin anak kita makin terpuruk, iya kan? Paling gak suka, karena ini memang fitrahnya manusia. Manusia itu kan maunya yang enak-enak aja. Begitu ada anak yang sukses senang, dibanggakan, disebut-sebut, tinggalnya di situ terus. Ibu kenapa gak ke situ? Ih rumahnya kecil, panas, gak ada AC-nya. Makanya beliin AC. Betul atau tidak? Semakin ibu membenci dengan anaknya, semakin anaknya tidak sukses. Semakin ibu ada rasa tidak suka dengan anak atau menantu, semakin anak menantu itu kurang beruntung. Tapi ibu maaf, Umi lagi belajar juga terus menerus, katakan kepada Allah dalam berdoa, Allah aku ridho dengan anakku yang ini, aku ridho ya Allah. Dia belum sukses kuliahnya, dia belum cukup rizkinya, tapi aku ridho ya Allah. Tolong berikan kemudahan untuknya. Berikan barokah untuknya, berikan sukses untuknya, bahagiakan dia ya Allah. Seperti anak-anak yang lain juga bahagia. Berikan dia kebahagiaan ya Allah. Kesuksesan, kemudahan rizki, kesehatan, rumah tangga yang berkah. Ya, jadi ibu seperti katakan aku ridho ya Allah. Kenapa? Kenapa Umi mengatakan demikian? Hadis Rasulullah SAW bersabda, ridallah wa ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Sama murid juga gitu Umi Bunda. Ada yang agak-agak gimana gitu. Allah aku ridho. Justru aku kasihan sama dia ya Allah. Belum selesai udah pulang dia ya Allah. Ya, tapi aku juga ridho kepada yang sampai selesai pembacaan doa ya. Masya Allah ibu-ibu sayang. Jadi satu kata, ada kata-kata ridho. Bilang sama Allah. Ibu sampaikan dalam doa. Sayangi dia, cintai dia, mudahkan dia, sukseskan dia ya Allah. Ingat ya Bun ya, ini jangan dibenci. Pokoknya paling gak sukses jangan dibenci, jangan dijauhi. Semua dikasih, gak usah tuh dia gak usah. Udah paling hitam, paling malas, gak usah gitu kan ya. Jangan ya Bun ya, jangan ya. Betul atau betul Bun ya? Jadi harus ridho ya. Mohon maaf, Umi mau minta maaf lahir batin. Apalagi jika diuji dengan anak yang kekurangan, disabilitas atau apa. Justru itu surganya Bunda di situ sayang. Itu surganya Bunda. Umi kagumnya luar biasa pada bunda-bunda yang diuji oleh Allah dengan anak yang kekurangan.
Justru bunda harus memotivasi dan katakan ridho. Itu adalah ujian buat bunda, mudah-mudahan itu pintu surga bunda insya Allah. Umi doakan ya. Umi gak merasakan, makanya Umi kagum. Umi tidak merasakan, alhamdulillah dengan izin Allah ya. Tapi kalau bunda diberi ujian itu sabar. Insya Allah mudah-mudahan. Gak ada yang gak mungkin ya, mohon maaf. Ada yang banyak ya, lihat itu di TV waktu lomba tahfiz Quran ya. Anak-anak yang punya kekurangan tapi ternyata hafal Quran ya 30 juz. Betul gak bun ya? Punya banyak kelebihan, banyak lah pokoknya hal-hal yang Masya Allah. Umi yakin doa bunda insya Allah diijabah oleh Allah. Ridho kepada ketetapan Allah supaya sakinah. Baik ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ayat Al-Qur'an sakinah. Jadi Nabi pun bersama Abu Bakar diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga demikian. Kita kalau yang ngaji ngantuk tidur Umi gak pernah marah kan? Nah berarti udah diturunkan sakinah itu dia duluan. Alhamdulillah. Jangan begitu kan susah ya tidur ya. Alhamdulillah kalau mau tidur nyenyak datanglah ke MMA. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, berikutnya ya dari awal ini tadi salah Umi. Nah, kita mulai. Oke, nah ini ayat. Ini hadisnya dulu. Hadisnya cuma satu yang Umi cantumkan, ini dari Rasulullah SAW. Hadisnya sahih Bukhari, Nasai dan Tirmidzi ya, hadisnya sahih ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Telah diturunkan kepadaku malam ini satu surah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini surah ini adalah ibu-ibu sekalian apa? Surat Al-Fat. Al-Fat itu kan kemenangan ya. Surat Al-Fat ini dalam sebuah hadis dikatakan suratnya adalah Al-Fat. Jazakillah Bunda Mirna sayang ya. Surat Al-Fat ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ibu-ibu yang dicintai Allah. Ya, jadi pada waktu itu cerita sedikit dulu ya. Enak kan kalau cerita ya? Umi juga suka kalau diceritain. Baik, ceritanya begini. Rasulullah SAW sudah sangat rindu dengan Mekah. Karena sudah lama kan di Madinah. Ibu-ibu suka rindu pulang kampung? Suka ya, kita kampung orang aja kita seneng datang ya. Apalagi kampung sendiri ya. Nah, satu ketika Nabi sangat rindu untuk berumroh ke Mekah lagi. Maka kemudian beliau membawa kambing-kambing dengan para sahabat, sekitar ada 1.400 orang. Maka beliau sudah mengambil mikot. Ya, beliau bertalbiyah dan menunjukkan bahwa dengan membawa kambing bukan untuk berperang, karena untuk makanan di perjalanan. Maka sampai udah deket lagi ke Mekah, itu sekitar 15 sampai 30 menit lah paling lama di Hudaibiyah. Ibu-ibu kalau ke Hudaibiyah ngapain biasanya? Lihat peternakan onta dan mikot, ya jelas betul pinter, tempat mikot. Mikot itu apa? Mikot adalah tempat mengambil niat untuk umroh. Karena ada orang yang pergi umroh gak dijelasin. Akhirnya dia gak tahu mikot itu apaan. Pokoknya saya kalau umroh tuh kayak jalan-jalan aja gitu kan ya. Karena tidak tahu ya, ada beberapa tempat mikot di antaranya Hudaibiyah ya. Biasanya kita kalau mikot di situ sekalian ya, kita lihat ada unta-unta ya, kemudian beli susu unta biasanya ya. Kalau ke masjidnya mikot ada belanjaan lagi biasanya ya. Nah baik, sampai di sana. Nah itu kenapa Hudaibiyah dijadikan tempat mikot? Karena Rasul dan para sahabat sampai di sana. Begitu Nabi sudah sedikit lagi, kan sudah berniat, udah mikot, udah bertalbiyah, ya, mau masuk kota Mekah, mau tinggal tawaf, sa'i dan tahalul. Nabi SAW dan rombongan tidak boleh masuk ke kota Mekah. Udah pakai ihram, tuh bayangkan ya. Sedih dong sahabat yang lain, tapi kemudian Nabi sekali lagi, beliau tuh cerdas emosional, cerdas spiritual udah pasti ya, emosionalnya cerdas, sosialnya cerdas. Tiba-tiba oleh Abu Sofyan dan pasukannya nggak boleh masuk ke kota Mekah, nggak ada, Muhammad nggak boleh. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah. Ternyata Utsman bin Affan dan Abu Sofyan punya perjanjian satu, Nabi dan para sahabat nggak boleh tawaf dan sa'i ke Mekah. Kalau udah ada orang-orang Islam, pasukan Nabi yang udah masuk ke Mekah tidak boleh keluar, jadi tawanan. Kalau ada orang-orang Mekah yang sudah ditawan di Madinah atau ditawan sama Nabi, harus dikembalikan. Kelihatannya gimana? Balance enggak? Enggak ya. Kok orang Mekah harus dikembalikan, sementara orang Madinah tidak boleh. Ya, Nabi enggak boleh lagi juga pergi datang ke Mekah, enggak boleh tawaf dan sa'i.
Maka kemudian Nabi menyetujui. Kemudian nama Nabi kan Muhammad Rasulullah, enggak boleh pakai Rasulullah, Muhammad aja. Karena mereka belum mengakui Rasulullah. Nabi pun tanda tangan, enggak pakai Rasulullah, Muhammad aja. Siapa yang paling berani? Umar bin Khattab. Kata Umar, anta Rasulullah, ente Rasul bukan sih? Gitu ya, Umar kan berani ya. Lawan aja, sikat habis Abu Sofyan dan pasukannya. Kita udah tanggung nih, ya kan? Betul gak Bu ya? Kalau orang Betawi bilang baju udah basah nih, ya kan? Dia jual, kita beli, gitu. Betul gak Bun ya? Umar gitu ya Bun ya. Tapi kata Nabi tidak ya Umar, tidak. Ini perjanjian. Kalau orang mukmin harus menepati janji. Luar biasa. Ini bedanya Umar dengan Abu Bakar ya. Umar lebih tegas gitu ya. Masya Allah. Ya, ini satu sisi juga punya kelebihan beliau pasti ya. Terus kemudian, tapi kan kita rugi ya Rasulullah. Maka akhirnya Nabi menjelaskan, ya Umar, ketika ada orang Muslim yang masuk ke kota Mekah, dia di sana ditawan, di sana dia berkesempatan untuk berdakwah. Dia ceritakan bagaimana kita makan bersama, saling berkasih sayang, saling memaafkan, tenang, sakinah karena pertolongan Allah. Tidak gelisah untuk hal-hal yang sepele. Maka kemudian itu kelebihan. Sementara kalau mereka dikembalikan, itu juga mereka jadi bercerita bahwa ketika ditawan mereka gak diapa-apain. Bahkan diperlakukan secara baik. Orang Muslim akhlaknya baik, jadi dakwah lagi. Masya Allah. Ini perintah Allah yang harus ditaati. Maka Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah, enggak tawaf, enggak sa'i, tahallul di Hudaibiyah. Suruh tahallul, gunting rambut. Semua sahabat enggak mau. Wah, emang kadang-kadang bandel juga ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Akhirnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mirip dengan ibu-ibu MMA. Menyejukkan insya Allah ya. Berbisik pada Rasulullah, ya suamiku, Nabi Muhammad SAW, walaupun seluruh sahabat enggak mau tahallul, aku sampaikan kepadamu wahai suamiku, kamu lakukan tahallul di depan mereka. Nanti kalau kamu duluan tahallul, insya Allah mereka akan ikut. Maka Nabi keluar, kemudian Nabi memotong rambutnya. Dan kemudian sahabat yang lain ikut memotong rambutnya. Kadang-kadang kata-kata tidak efektif. Yang efektif adalah sikap kita. Keteladanan kita, betul? Ibu-ibu hati-hati kalau pergi umroh, tahallul udah banyak broker di pintu Marwah itu, di Bukit Marwah. Hati-hati ya, ada orang-orang pakai item-item, tahallul, dia bawa gunting. Habis diguntingin 20 real. Jangan, digunting sama yang kenal aja. Jangan enggak ya, itu udah ada brokernya tuh, bukan cuma di Hajar Aswad. Jadi tahallul juga ada brokernya. Terus kalau nggak punya, ibu-ibu yang cerita ke saya tidak tahu ya, tapi dia cerita baru pulang umroh ya. Sampai bagusnya ibu itu nggak bawa duit gitu, cuman bawa 10 real, dibuka dompetnya. Saya nggak ada lagi 10 real, lihat dompetnya kata dia, dibuka cuman 10 real. Nah, kalau ibu bawa banyak kemungkinan akan diminta banyak ya. Jadi tetap hati-hati ya, gitulah ya. Kok di tanah suci masih ada yang begitu ya? Kan di Arab bukan cuman ada Rasulullah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Betul atau tidak? Nah, wallahu a'lam itu mungkin keturunan sebagian kali ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Tetap hati-hati. Orang mukmin harus waspada. Ini Umi gibah. Oh tidak, gibah itu adalah kalau kita membicarakan orang lain untuk kepentingan sendiri. Tapi untuk menjadikan ibu-ibu waspada itu bukan gibah. Justru ibu-ibu saya harus menyelamatkan ibu-ibu jangan sampai menjadi korban seperti tadi. Betul gak Bun? Ya. Betul ya, jadi jangan mau aja dipotong sama anggota kita aja, teman-teman serombongan saja ya. Bilang aja maaf, apalagi kalau udah punya suami, maaf ya, enggak level kamu. Yang akan potong suami saya, Ayang Beb, udah janji mau beli 50 gram gelang. Ya, oke ya Bun ya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak jadi berumroh Bu, tidak tawaf dan sa'i di perjanjian Hudaibiyah. Ya, maka turunlah ketenangan. Nah, akhirnya Nabi jadi tenang. Tadi sebenarnya Nabi sedih juga ya, sahabat-sahabat nggak mau tahallul kan sedih. Kok kayak gini, terus Umar juga protes gitu ya. Ada kabar lagi sebelum Umar protes, ada kabar karena Utsman lama negosiasi, ada kabar katanya Utsman terbunuh. Tuh hati-hati nih, kadang-kadang emang begitu ya. Kadang-kadang gosip tuh lebih serem ya dari kenyataan ya. Ibu-ibu sayang ya. Nah jadi karena ada kabar seperti itu semakin khawatir. Ternyata tidak lama kemudian Utsman datang, tidak apa-apa ya.
Nah jadi ibu-ibu sekalian hati-hati dalam berkomunikasi ya, pokoknya kalau hoax nggak boleh di-share ya. Hati-hati setiap yang kita share itu juga akan ada pertanggungjawabannya ya. Hati-hati kita pilih-pilih yang terbaik ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, makanya banyak sekali majelis taklim suka membaca surat Al-Fat ya. Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina ya. Seperti itu kan ya. Nah jadi inilah satu kebaikan ya yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya ibu-ibu sayang, nah ini dia surat Al-Fat yang ayat 4. Kita buka ya surat Al-Fat, suratnya 48 ya, ayatnya ayat 4 ya. Masya Allah kita cek dulu betul gak Umi nulisnya? Surat 48, betul ibu-ibu sudah ketemu? Iya, ayat berapa ibu-ibu sayang? Ayat 4 ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita perhatikan ya, kita tadabbur sedikit, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 4-nya sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tuh, ibu sekalian ya. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Kata Allah ya. Surat Al-Fat, surat 48 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu sekalian, huwa dialah. Dianya siapa pun Allah. Huwa itu huwa Allah. Alladzi dialah Allah. Siapa? Anzala, yang menurunkan. Ibu sekalian. Siapa yang memberikan? Yang menurunkan atau yang memberikan sakinah, yaitu ketenangan. Jadi ibu-ibu sekalian, sakinah itu dari Allah. Maka oleh karena itu kita harus meraihnya, kita mencarinya. Salah satu mencari ketenangan adalah di pengajian, Bun. Ada yang bilang, ngadem di mall. Itu ngadem AC-nya aja, hatinya gelisah. Begitu pulang sholat zuhur, ya Allah tas tadi merah cakep bener ya Allah. Ya Allah apalagi sepatunya cocok bener ya Allah. Tapi duit belum ada ya Allah, sami Allahu liman hamidah. Maaf gak ada yang begitu ya, gak ada, itu mah Umi deh kayaknya ya. Jadi maaf ibu-ibu sekalian, window shopping is okay lah sekali-sekali tapi jangan sering-sering. Iya kan, ngadem alasannya ya, padahal tidak demikian. Ibu-ibu bukan enggak boleh, silakan ada rezeki silakan. Allah dan Rasul juga suka kok, Nabi juga pakai baju. Lihat Nabi itu kalau sesuatu yang penting bagus, pedang Nabi bagus, kendaraan Nabi bagus, baju besinya Nabi bagus. Ibu sekalian, untuk yang penting it's okay boleh. Iya kan? Ada sahabat Nabi yang serba bagus, Umi juga senang loh yang rapi, pakai bajunya rapi, bersih, suka sekali Umi. Alhamdulillah, matching hijau sama hijau, boleh biru sama biru, bagus ya. Betul tidak? Tidak apa-apa, tapi jangan sampai gaya hidup melebihi. Satu kalimat yang bagus Umi pernah dengar, Allah akan mencukupi biaya hidup kita. Allah akan mencukupi biaya hidup kita. Tapi Allah belum tentu mencukupi gaya hidup kita. Ada loh ada ya, tasnya bermerek, rumahnya bagus, utangnya banyak. Nauzubillah min zalik. Betul gak Bun? Ya, ibu-ibu sekalian, kita insya Allah rezekinya barokah, jangan ada utang. Pokoknya satu kata, enggak boleh ada utang. Insya Allah ya, insya Allah hidup dengan nyaman, wafat husnul khotimah tanpa utang insya Allah ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini pesan dari Umi diingat-ingat terus dan Umi juga menasihati diri Umi yang paling pertama ya. Jadi Allah turunkan apa tadi Bun? Sakinah. Ya, surat Al-Fat ini. Kemudian kenapa sakinah ibu-ibu yang dirahmati Allah? Tadi di ayat 4 ini dikatakan oleh Allah, ya kenapa? Bahkan sakinah itu fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang beriman. Ibu-ibu sayang ya. Nah, ada orang yang suka negatif gini. Pernah ada yang bilang, enggak mau umroh penuh. Nanti kalau tawaf keinjek-injek. Gak ada. Yang Umi tahu tuh ketika haji ya Bunda Mirna ya, itu yang paling penuh kan ya haji itu. Kemudian kalau haji itu tawaf ifadah, karena kan semuanya tawaf ifadah. Ya, itu penuhnya luar biasa. Sampai kenapa? Umi tetap positif. Umi bilang gak apa-apa, kita datang, kita lakukan tawaf ifadah. Umi bilang sama ibu-ibu. Nanti keinjek-injek gak mungkin, saya bilang gitu. Insya Allah. Kenapa? Karena tawaf tuh muter. Tawaf tuh gak diem, beda dengan di Raudhah, ya kan. Tapi sekarang juga Umi lihat-lihat di YouTube itu di Instagram, Raudhah juga udah lebih teratur, ya kan. Antrinya di luar, tidak dorong-dorongan, pakai aplikasi, pakai tasrih, ya kan. Jadi enggak dorong-dorongan kayak seperti kemarin, ya. Insya Allah udah lebih baik. Insya Allah Saudi mudah-mudahan udah selalu lebih baik mengelola Haramain dengan lebih baik lah ya. Seperti itu ibu-ibu sekalian.
Jadi jangan seuzon, ada teman nggak mau nanti diinjek-injek. Kadang-kadang orang juga gitu pakai mitos gitu. Hati-hati loh kalau umroh, lagi sholat kepala diinjek katanya. Kayaknya nggak ada deh yang kayak begitu ya. Betul gak Bun ya? Ya insya Allah tidak gitu. Kalau kita tahu strateginya ya, kita juga paham. Makanya harus ada pembimbingnya ya, yang baik insya Allah ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi pada orang-orang beriman tuh ada ketenangan gitu ya. Kenapa dia tenang, yakin sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin membiarkan kita. Pasti Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik ya. Tapi waspada boleh nggak waspada? Harus ya, tetap waspada. Bukan berarti tenang tidak waspada ya Bun ya. Tetap waspada. Jadi diberikan oleh Allah sakinah atau ketenangan dalam diri orang mukmin itu fi qulubil mukminin. Bahkan ibu-ibu sekalian ditambah lagi liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allah tambah keimanannya atas keimanan yang sudah dimiliki dengan sakinah itu. Makin tenang, makin yakin. Ibu, ada sahabat kehilangan anaknya. Sedih dong, ya iyalah wajar. Kehilangan suaminya, itu juga wajar dong, betul tidak Bu? Sedih ya, ada orang tua murid SD Tazkiyah ya, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Masih muda ya. Beliau suaminya meninggal, sedih, ya wajar dong, nangis, boleh nggak? Boleh. Kemarin kan udah kita bahas ya, air mata yang membawa ke surga ya. Wajar kan, masih muda, logikanya kan yang orang meninggal itu kalau udah tua, betul gak Bun? Tapi ya kalau kembalikan lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, mau diapain, emang titipan Allah cuma sebentar. Tapi kalau orang udah ingat Allah, dia akan lebih tenang. Memang ini titipan Allah ya, ibu-ibu sekalian. Kemarin Umi ketemu dengan seorang ibu ya, luar biasa, ini menjadi motivasi buat Umi. Jadi pertemuan kepada teman itu bukanlah sebuah kebetulan ya. Kita bertemu juga bukan kebetulan, ini takdir yang sangat bahagia. Ketemu dengan seorang ibu ya kan. Ibu itu akhirnya bercerita ya, Masya Allah. Dia ditinggal suaminya dengan 4 anak, anaknya masih kecil-kecil. Yang paling besar baru kelas 2 SD. Terus TK, terus 4 tahun, terus 1 tahun. Masya Allah ya. Dan itu Umi suami gak punya pensiun. Saya gak punya pekerjaan. Apa aja saya kerjain. Bikin paspor, ya dapatlah 50.000 kata dia. Bikin STNK, bikin SIM. Pokoknya saya bolak-balik ke Polda. Pokoknya saya buat yang penting duit. Masak saya kerjain semua. Masya Allah, sampai berapa lama Bun? Sampai usia beliau 60 tahun. Dari umur 32. Lama ya. Ya luar biasa, Bunda sabar betul, saya bilang. Iya, 60 tahun beliau sendiri mengurus anak, alhamdulillah anak-anaknya sarjana. Terus saya tanya, terus sekarang gimana Bun? Usia saya sekarang 65, kata dia. Wah Masya Allah, terus gimana? Alhamdulillah di usia 60 tahun ada seorang laki-laki melamar saya. Suaminya itu duda, istrinya sudah meninggal, pegawai Freeport. Wey. Duren sawit, bukan cuma duren doang. Ya Allah, bener Bun, beneran kata dia. Dikasih lihat fotonya, pernikahannya, ya rame-rame. Ya Allah, terus gimana sayang nggak? Sayang sama saya sekarang. 65 tahun, sekarang tinggal di Pekanbaru. Masya Allah, 60 masih ada yang mau? Masih, ternyata masih laku ibu saya. Yang pesimis, bangkitlah yang pesimis. Laku, jangan khawatir, ya kan? Ya kan, tunggu tanggal mainnya, lihat dulu hilal udah terbit apa belum. Iya, ini kenyataan loh, nggak boleh bohong loh, Umi cerita bener loh, bener ya. Kalau Bunda Mita sabar Bunda Mita. Ya bercanda, just kidding, just kidding. Bunda sayang ya dirahmati Allah. 60 tahun menikah loh beneran. Nanti kalau mau kenalan WA ya Japri ya sama Umi. Umi kasih nomor handphonenya ya. Jadi mohon maaf ini cerita Umi menginspirasi buat Umi. Betul gak? My inspiration ya. Alhamdulillah beliau juga sudah punya anak. Anaknya juga sudah pada nikah yang bapak ini. Kemudian dia juga begitu. Tapi bapak ini sayang sekali. Terus dia bilang sama Umi pengen umroh deh berdua bapak. Oh ya alhamdulillah ya mudah-mudahan barokah umrohnya. Umi bilang. Dari mana? Dari Pekanbaru kata dia gitu ya. Masya Allah. Nah jadi ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah gak ada yang gak mungkin gitu kan. Betul gak? Saodah aja udah tua dapat ya, duren sawit juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Betul atau betul ya? Jadi harus positif
thinking. Ingat loh itu. Kalau cerita tuh yang baik-baik, jangan cerita Umi ada tetangga saya loh. Janda miskin banget deh, udah lama gitu. Yang begitu mah gak usah diceritain. Ceritanya yang kayak gini-gini aja, betul gak sayang ya? Itu gak usah diceritakan, kasih duit aja kalau punya duit. Betul gak sayang ya? Kalau gak ada uang kasih makanan, betul gak? Itu gak usah diceritakan, berikan aja. Yang begini yang diceritakan, itu betul loh, cerita ini benar ya. Ibu-ibu sayang, jadi Allah turunkan ketenangan di atas ketenangan yang udah Allah berikan. Ini penting banget ibu-ibu sekalian. Sehingga kita gak gelisah, ya gak macam-macam. Pikirannya lebih tenang, gak bingung-bingung, searching, dukun tertokcer gitu, jangan. Ya, nggak usah lagi, kita larinya kepada Allah. Ya, ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan berlari menuju Allah. Aku akan mendekat kepada Allah. Surat 37 ayat 99. Surat 37 ayat 99. Dekati Allah, dekati Allah. Ya kan, dengan sholat, dengan doa, dengan puasa, dengan sedekah, dekati Allah dengan cara-cara yang Allah ridho. Ibu sekalian, 3799. Kul, ya kan, Nabi Ibrahim ini, cerita Nabi Ibrahim ya, sedih beliau. Kemudian apa? Ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan berlari menuju Allah, bukan cuma mendekat, berlari menuju Allah. Ya teman-teman sayang. Kemudian sayahdin, Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, ketenangan kepada kita, insya Allah. Ya, ibu-ibu sayang. Oke, baik ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah firmankan di ayat 4-nya. Kemudian wa kanallahu aliman hakiman. Ya, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Masya Allah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita harus yakin akan firman Allah. Kita harus yakin akan janjinya Allah. Percayalah, orang-orang beriman akan diberikan kebahagiaan, ketenangan, kebaikan kepada kita semua. Apapun kekurangan kita, ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Berikutnya. Ya, surat Al-Fat juga memang banyak di surat Al-Fat ini tentang ketenangan, ayat 18 ya. Baik, masih suratnya sama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayatnya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita buka di halaman berikutnya kalau di Qur'annya ayat 18-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu an ya. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta sajarah. Jadi ini ketika di perjanjian Baitur Ridwan ya. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Masya Allah ya, janjinya Allah, Masya Allah ya ibu sekalian yang dirahmati Allah. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Niscaya sungguh-sungguh Allah telah ridha. Allah ridha kepada orang-orang mukmin. Ketika mereka apa Bu? Ya, ketika mereka ibu sekalian ya, mereka melakukan apa? Yaitu ya, id yubayyunaka tahtas sajarah. Ketika mereka yaitu baiat, berjanji kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya untuk mendukung Allah dan Rasulnya ya, tahtas sajarah fa'alima ma fi qulubihim, dengan apa-apa yang ada di hati mereka. Lalu ibu-ibu sekalian fa'anzalas sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka, alaihim, kepada mereka, wa asabahum ya. Dan kemudian Allah memberikan balasan. Apa balasannya? Fathan qariba, ketenangan. Ibu-ibu ketika mohon maaf, ibu-ibu muda yang masih mengantarkan putra-putrinya sekolah. Ibu-ibu harus bersabar menahan untuk tidak membeli barang-barang mewah karena untuk membayar kuliah dan sekolah anaknya. Insya Allah apa yang ibu berikan bayarannya, SPP-nya, pakaian seragamnya, tas sekolahnya, ongkosnya, semua akan memperberat timbangan pahala insya Allah semuanya. Apalagi sekolah Islam yang bagus seperti Tazkiyah, insya Allah diajarkan hafalan Quran, kemarin sampai ada acaranya khusus ya Bunda Mirna ya. Insya Allah itu akan menjadi pahala dunia dan akhirat. Siapa yang akan menolong kita kalau bukan anak cucu kita? Ya, makanya doa saya ibu-ibu muda semua rezekinya makin banyak agar bisa menyekolahkan di sekolah yang sebaik-baiknya. Ini mohon maaf, Umi juga guru ya. Umi dari kecil negeri terus. TK aja negeri Umi. TK negeri, SD negeri, SMP, SMA, negeri kuliah negeri.
Beda loh Bu. Dulu sekolah di SD negeri 79. Namanya SD 79. Masuk jam 7 pulang jam 9. Betul. Sampai bu gurunya nggak hafal nama muridnya. Betul atau tidak? Jadi ya itu tadi paling bisa kelas 6 selesai ayat suratnya yang paling hafal adalah Al-Asr. Itu pun salah nada dan tajwidnya. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu. Gitu kan, padahal kan salah ya. Betul tidak? Itu yang didapat, maaf, bukan menghina, maaf. Tapi sekarang putra putri dari Tazkiyah, dari anak cucu kita, kelas 1 udah hafal juz 30. Betul gak sayang? Dengan sangat baik, tartil, bacaan sholat, doa. TK aja doanya udah banyak ya, betul tidak Bun? Ya wajar dong kalau bunda-bunda bilang pada suami tersayang mengeluarkan biaya sekolah lebih banyak. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan sih kalau nanti satu saat pemerintah kita lebih baik, biaya cukup. Semoga sekolah-sekolahnya seperti yang baik-baik seperti Tazkiyah semua. Jadi jangan jam 7 masuk jam 9 pulang, iya kan? Betul atau tidak? Ini betul loh, Umi yang lihat sendiri loh. Ya, ibu-ibu boleh cek. Bukan menghina, bukan ya, tapi artinya mari lebih baik lagi insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat kita semuanya ya. Ibu dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah jadi seperti itu. Umi kuliah dapat mata kuliah agama cuma 2 SKS. 2 SKS juga dosennya pernah gak datang 2 kali. Tuh jadi berapa tuh ya. Sekalinya dosennya datang, Uminya yang gak datang. Ya kan? Jadi berapa kali tuh gak ketemu ya kan? Betul atau tidak? Apa yang dibahas Bu 2 SKS? Ya kan? Enggak tuntas. Tentunya pasti enggak akan bisa. Makanya mohon maaf, sedih melihatnya. Teman-teman yang berumroh, kalau Umi pada waktu itu umroh bersama Tazkiyah, melihat jamaah umroh yang enggak tahu sholat jenazah. Ibu ada sholat jenazah? Enggak bisa. Saya ajarin Bu, belum mulai yuk saya ajarin. Ya kan? Saya ajarin takbir aja 4 kali. Enggak pakai sajadah, enggak ada ruku dan enggak sujud. Tapi kan enggak kenal. Ya Allah, mayatnya suruh kenalan dulu Bu. Bagaimana ini ibu ya kan? Pakai kenalan dulu, betul gak ya? Terus ada lagi yang jawab, tapi kan kita gak tahu laki apa perempuan. Itu tuh dengerin tuh. Salatil alal mayyiti rahimakumullah. Salat untuk mayat. Ya udah hum aja kalau gak tahu, betul gak? Gak tahu ha atau hum aja. Allahumma gfir lahum, betul? Ada lagi yang gak tahu. Waktu itu kita salat ya di Masjidil Haram, Jumat ada ayat sajadah. Kita sujud bareng-bareng. Dia pulangnya ngegosip, tadi sebelah saya salah. Ruku dia sujud, katanya, ya yang salah ente, aneh disalahin. Yang sebelahnya saya, dia lupa, gak kenceng-kenceng ngomongnya, iya kan? Padahal yang salah dia, ayat sajadah dia tidak sujud. Kan harusnya sujud kan, baru berdiri lagi, baru kemudian ruku. Dia gak sujud, udah gak sujud nyalain kita yang benar. Kenapa? Karena maaf tadi ilmunya kurang. Makanya lihat ya, yang Umi pada waktu itu ikut di Aqsa juga bersama Tazkiyah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, subuh Jumat rakaat pertama hampir biasanya ada ayat sajadah yang dibaca. Siap-siap. Jadi sujud ya, yaitu untuk ayat sajadah tadi seperti tadi ya. Ibu-ibu sayang, ini ilmu. Nah kalau sudah berilmu kita lebih tenang ya. Nah makanya itu tadi perlu ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Maka inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fat ayat 18, ketenangan akan terjadi ketika kita punya ilmu. Ada ilmunya dari mana? Ya kita belajar sama-sama ya, Bunda sayang ya. Jadi maka itu kita praktekkan ilmu yang sudah didapatkan. Tapi biasanya sekarang masjid-masjid sekarang juga ikut ya meniru ya. Ada baca ayat-ayat sajadah di hari Jumat subuh ya. Terutama masjid dekat Umi juga begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah banyak saya dengar cerita dari ibu-ibu masjid dekat rumahnya di Andalusia juga, alhamdulillah. Di masjid Andalusia juga ibu-ibu sekali-kali boleh Jumat subuh ke sini ya. Rakaat pertama biasanya yang dibaca ya. Ada berapa ayat sajadah dalam Al-Qur'an? 15. Apa aja? Ya udahlah kalau nggak hafal nggak apa-apa ya. Nanti pelan-pelan dihafal ya. Tapi biasanya kalau dibaca ayat sajadah itu biasanya terlihat ya, kedengeran atau paling enggak lihat aja dulu ya kalau belum tahu, tapi lama-lama kalau dihafal itu lebih bagus ya. Baik, ayat sajadah jadinya ya. Ayat sakinah berikutnya. Jadi ini tadi lebih tenang. Maka ketika mereka khawatir perjanjian Baitur Ridwan, akhirnya mereka yakin pertolongan Allah ada pada orang-orang yang meyakini
kebesaran Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya mereka melakukan kemenangan, yang mendapatkan kemenangan dari Allah. Masih surat Al-Fat, Masya Allah ayat sakinahnya ada beberapa. Ayat 26, panjang juga nih Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idja'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatan jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin, ya, wa alzamuhum kalimatan taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Masya Allah, firman Allah di ayat 26 ini, Ibu sekalian, idja'alal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir, ya kan, orang kafir Ibu sekalian, fi qulubihim, mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, sombongnya jahiliyah. Mereka sombong, mereka arogan, mereka merasa lebih hebat, merasa lebih keren Ibu sekalian, ya. Kesombongan yang mereka berikan, maka kemudian apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ibu sayang, sahabat muslimah yang Umi cintai, bersahabat harus, berteman harus, berkomunitas harus, tapi tidak harus sama. Betul? Kalau teman-teman kita punya tas mahal, ibu belum punya, enggak harus utang. Tuh, iya kan? Ibu sekalian. Kalau ada it's okay, pakai, bagus, Umi senang. Rezeki barokah, jangan dikurangin, ya. Tapi kalau tidak ada enggak harus sama. Ibu-ibu yang dicintai Allah, ya kan? Semua pergi umrah borong, belanja banyak, ibu enggak belanja. Bilang aja insya Allah 3 bulan lagi saya mau datang baru belanja, sekarang saya belajar dulu gitu. Betul gak Bun ya? Ya kan gak apa-apa, itu berarti kan positive thinking, betul gak? Gak apa-apa, gak harus yang lain belanja, ibu belanja. Yang paling sedih tuh ikut belanja tapi bukan duitnya sendiri. Lirik kiri kanan, minjem dong pakai duit dulu ya, ntar diganti ya. Udah mau pulang masih gak diganti juga, iya kan? Akhirnya sampai pulang ke Indonesia gak diganti juga. Astagfirullahaladzim, gak boleh, jangan. Kita anterin aja teman belanja, jadi kita dalam hati, alhamdulillah saya tahu dia belanjanya di sini. Besok saya datang lagi belanja di sini insya Allah. Iya kan? Betul gak ibu-ibu ya? Iya, Masya Allah ya. Saya pergi sama kakak saya berapa tahun yang lalu tuh umroh. Nani beli dong baju. Enggak, saya bilang. Beli dong emas. Enggak. Kenapa sih enggak? Insya Allah tahun depan aku sini lagi baru beli. Iya kan? Kakak saya beli, pada tahun depan ikut lagi dia. Katanya beli, ya tahun depannya lagi insya Allah. Iya kan? Nggak apa-apa, kan sesuai kebutuhan beli itu, betul gak sayang ya? Iya, nggak harus membeli, kalau memang nggak butuh kenapa ya? Tapi kalau memang butuh dan ada nggak apa-apa. Tapi ingat jangan, kita tuh kalau nggak punya uang suka ngelirik ATM orang. Iya kan? Kayaknya ATM-nya banyak tuh ya, udah sekalian deh, nggak boleh, jangan. Jangan, kalau nggak punya uang tahan ibu-ibu sekalian, benar. Cukup bersyukur dengan apa yang ada. Ini salah satunya membuka hutang itu adalah apa? Kenapa kita suka buka hutang? Karena suka ingin ikut seperti teman. Betul gak sayang? Jangan. Kita tetap berteman loh, walaupun tasnya yang satu Hermes, yang satu Kermes. Tetap berteman insya Allah. Betul gak sayang ya? Betul apa betul? Yang satu Esprit, yang satu Spirit. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan, boleh ya? Jadi gak apa-apa, tetap berteman insya Allah. Tidak masalah. Satu kata ya, kadang-kadang kalau berteman tuh semuanya harus sama. Enggak juga ya. Insya Allah ibu-ibu saya. Kalau ada it's okay. Saya doakan ibu-ibu silahkan pakai bagus. Mukmin itu memiliki semua yang berkualitas itu bagus. Tapi kalau tidak mohon maaf ya. Jangan ikut-ikutan. Enggak penting ya kan. Kalau memang tidak penting juga enggak perlu ya kan. Kalau memang cukup sudah insya Allah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau ada silakan. Apalagi dibeliin suami jangan ditolak. Langsung tunjuk warnanya ya. Iya dibeliin suami ya kan. Suruh pilih 3 warna, beli semuanya, jangan enggak. Kalau ibu kelebihan kita siap menampung. Ya betul ya Bu ya, insya Allah ya. Jadi ketenangan itu turun ketika kita enggak usah mengukur ukuran kita dengan orang lain. Enggak usah ukur sepatu kita dengan sepatu orang lain. Yang penting pakai sepatu kan nyaman ya, betul enggak? Ya tapi kalau ada Hermes sepatu ya kenapa enggak. Emang lebih nyaman sih dipakainya ya, ukurannya pas ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan. Jadi lebih kepada lebih tenang, ibu-ibu sayang.
Berikutnya adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah surat Al-Fat ayat 26, Al-Baqarah 248 ya. Ini paling depan nih ayatnya ya. Dari surat-surat yang tadi sudah dibaca ya, dari surat At-Taubah, kemudian surat Al-Fat, ternyata ada dalam surat Al-Baqarah juga 248 yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu ini kisah di surat 248 ini adalah kisah Rasulullah dan para sahabat di perang Hunain. Di mana di perang Hunain ini seorang sahabat bernama Aiman, anak daripada Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW, syahid, ibu-ibu sekalian ya. Di 248 ya. Ini ketika perang Hunain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda kerajaan ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dalamnya. Terdapatnya ketenangan, sakinah ya tadi ibu sekalian ya. Dari mana sakinahnya? Dari Allah dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah. Masya Allah ya, jadi sakinah dari siapa bun? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi akan bercerita sakinah itu kita harus betul-betul ikuti Allah, keluar dari hawa nafsu pribadi. Kalau secara hawa nafsu jujur loh, Umi suka gak belanja? Ya suka dong, Umi kan perempuan. Bagi perempuan itu shopping itu healing. Ya kan? Umi ngikutin yang lagi viral bunda di Instagram. Ditanya sama suami, Umi sakit kan agak flu dikit ya? Iya, kata dokter obatnya jalan-jalan. Kata suami, pindah dokter lain aja. Nggak setuju dia obatnya jalan-jalan ya. Healing kata suami, pindah dokter yang lain aja katanya. Yang obatnya ditebus ya. Cuman 50.000 jangan jalan-jalan katanya ya. Nah teman-teman sayang yang dirahmati Allah, jadi terus gimana? Ya udah nikmatin aja. Healing itu nggak harus pergi jauh. Betul gak sayang? Healing beres-beres di rumah, bersihin bunga-bunga yang kuning-kuning dibersihin daunnya. Betul gak sayang? Ya pupuknya diganti, insya Allah itu juga bisa healing ya. Betul gak sayang? Kalau buat Umi healing tuh beres-beresin buku. Alhamdulillah tiba-tiba ada yang nyelip di buku. Amplop. Ada isinya, itu juga healing buat Umi ya. Jadi pokoknya healing bisa doa, sholat, ya itu pasti itu healing ya. Ibu-ibu, Umi mau cerita tentang yang jarang diceritakan orang. Orang-orang kalau bercerita di Bukit Uhud, biasanya Umi juga ceritanya Hamzah, Mus'ab bin Umair. Umi baca dalam sebuah buku kisah yang bagus sekali tentang sahabat. Di Bukit Uhud ternyata dimakamkan seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang biasanya orang mengenalnya katanya kalau dia kumpul sama Nabi dekat surga, kalau ketemu sama istri dan anak-anaknya kayaknya neraka gitu ya. Itu hadisnya gak sahih ternyata ya. Hanzalah adalah sahabat Nabi SAW, dia adalah pemuda yang tampan luar biasa. Pemuda ini ketika perang Uhud, di perang Uhud, paginya beliau menikah dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Masya Allah. Ketika pagi harinya dia menikah, kemudian dia, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di perang Uhud itu malamnya dia izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang Uhud. Dan Nabi mengizinkan karena dia pengantin baru. Maka ketika diizinkan oleh Nabi SAW untuk tidak ikut dalam berperang, dia mendengar bahwa di perang Uhud umat Islam hampir kalah. Karena pasukan Rumat yang ada di bukit depannya berlari. Padahal kata Nabi, siapa yang menguasai Rumat dia akan menang dalam peperangan. Jangan tinggalkan Rumat, itu kata Nabi. Tapi ternyata sahabat lupa, akhirnya meninggalkan Rumat. Hampir saja kalah walaupun akhirnya menang. Akhirnya Hanzalah mendengar bahwa pasukan Rasulullah hampir kalah. Dan Nabi juga terluka. Maka kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Hanzalah meninggalkan istri tercintanya ketika malam pengantin baru. Dia berlari ke Bukit Uhud, dia ingat seolah-olah dia mendengar panggilan Allah dan Rasulnya untuk berjihad.
Karena siapa yang berjihad mati syahid akan mendapatkan surga. Dia lari ke Bukit Uhud, ikut membantu pasukan Rasulullah SAW. Dia menebas musuh, dia lempar dengan pedangnya, dia lempar dengan panahnya. Dan akhirnya Hanzalah pun juga ikut terbunuh. Ketika selesai perang Uhud, semua yang syahid sekitar 70 orang dikuburkan di Bukit Uhud. Pada waktu itu terus kemudian kan diturunkan sekarang ya di tempat yang kita lihat. Maka kemudian Rasulullah melihat Hanzalah termasuk orang yang syahid. Semua syuhada kalau meninggal dalam peperangan tidak dimandikan. Karena mereka berlumuran darah ya. Dan memang begitu dalilnya. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata engkau kalau orang syahid nggak boleh dimandikan. Tapi kenapa di kepala Hanzalah ini airnya masih menetes? Seperti sudah dimandikan. Masih ada airnya seperti keramas. Kata Nabi SAW, Hanzalah adalah pemuda yang luar biasa. Dia menikah tadi pagi, dia belum sempat mandi dan akhirnya dia ikut perang. Dan sekarang Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Hanzalah mendapat gelar Ghusul Malaikah. Dialah laki-laki yang dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Sehingga rambutnya basah masih menetes airnya ketika dikuburkan. Karena dia dimandikan oleh para malaikat. Maka gelar daripada Hanzalah adalah Ghusul Malaikah. Sahabat yang dimandikan oleh Allah, oleh malaikatnya Allah. Subhanallah, ibu-ibu pengen gak? Dimandikan sama orang soleh aja seneng rasanya ya. Dimandikan sama orang yang baik tuh seneng. Apalagi dimandikan oleh malaikat sampai rambutnya masih basah dan menetes airnya. Itu kesaksian para sahabat di Bukit Uhud. Teman-teman yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dicintai Allah. Itulah sebuah ketenangan. Ketenangan itu bukan mengikuti hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu dia diizinkan loh untuk gak ikut perang. Dan dia pengantin baru, luar biasa. Semua kita cinta sama suami, kita cinta sama anak. Kata Allah cinta pada harta, cinta pada rumah. Tapi karena kita cinta kepada suami, kepada anak, kepada rumah, kepada harta. Ada yang lebih kita cintai yaitu taklim di jalan Allah. Kita menambah ilmu, kita tinggalkan itu semua. Kita duduk di MMA ini. Semata-mata kita ingin mendapatkan posisi seperti Ghusul Malaikah. Dimandikan oleh para malaikat, malaikatnya Allah. Ibu-ibu, siapa sih yang gak kepengen enak loh di rumah, pakai daster, duduk manis, betul gak sayang? Sambil lihat-lihat drakor, ada gak masih drakor? Ya kan, atau lihat-lihat Instagram atau YouTube, ya kan, pakai daster, duduk manis, makan sambil ngemil gitu ya, rebahan, betul gak sayang ya? Itu enak, tapi kita mau keluar dari itu semuanya, seperti Hanzalah keluar dari zona nyaman, dari comfort zone. Orang sukses itu dia harus keluar dari zona nyaman, ibu-ibu sekalian. Ya kan, siapa sih yang gak kepengen begitu? Tapi kalau kayak gitu mana mungkin. Surga gak bisa diraih dengan orang yang rebahan. Surga gak bisa diraih dengan orang-orang yang santai. Sis, kemana sis? Ngaji MMA, santai sis. Ya kan, ini gimana mau masuk surga, betul gak ya? Pagi-pagi udah siap-siap masakan, udah nanti tinggal menghangatkan, ya kan? Kamar sudah dibersihkan, suami berangkat, nanti kita pulang insya Allah merapikan rumah lagi, siapkan makanan. Sudah dapat ilmu, dapat taklim, tinggal mengamalkan, insya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Enggak ada cerita orang yang santai kemudian dapat surganya Allah, ya kan? Enggak bisa, surga tidak bisa diraih dengan orang-orang yang santai. Surga gak bisa diraih dengan orang-orang yang hanya bermalas-malasan, tidak ada. Surga diraih oleh orang yang bersungguh-sungguh, mengejarnya tadi. Ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Kita harus berlari menuju Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah daripada seorang laki-laki yang luar biasa. Ya, jadi kalau seorang laki-laki cinta, ya maaf, seks adalah sebuah kebutuhan. Wajar, tetapi ada kebutuhan surga yang paling tinggi seperti Hanzalah. Luar biasa ya. Dia lebih mengutamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jangan mengatakan orang laki-laki yang tidak menikah itu tidak baik. Ternyata Imam Nawawi, pengarang penulis buku Riyadhus Shalihin tidak sempat menikah. Karena menulis, ulama, sibuk. Kemudian siapa lagi? Imam Ibnu Taimiyah. Tidak sempat menikah. Beliau sibuk berdakwah, berperang, di penjara lama. Jadi kalau menikah pun kesian istri ya katanya ya. Jadi akhirnya beliau sibuk dan maaf bukan tidak mau menikah, bukan. Tetapi dia punya
kesibukan yang luar biasa ya ibu-ibu sekalian. Tapi bukan berarti dia tidak baik. Saya tidak mengajarkan untuk tidak menikah. Udah kalau udah tahu nggak nikah terus nggak punya karya apa-apa, kasihan deh loh kalau begitu ya. Tidak ya. Tetapi memang karena beliau berkarya luar biasa. Tapi menikah dan berkarya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi juga ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana ya Aisyah Rasulullah di rumah? Beliau membantu istrinya, beliau sholat malam, beliau juga mengangkat yang berat-berat ya. Akhirnya ketika pemuda tadi bilang, aku mau ibadah, tidak akan nikah-nikah. Kata Nabi, tidak demikian. Menikah adalah sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku berarti bukan golonganku ya ibu-ibu sekalian. Jadi tetap juga dimotivasi. Tapi itu tadi ada lagi seorang ibu yang luar biasa. Ya ini perlu menginspirasi kita juga ya. Siapakah dia? Juga kisah di perang Uhud, yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Nah ya tadi Hanzalah laki-laki, sekarang yang perempuan, panutan kita semua ya. Nusaibah binti Ka'ab atau yang lebih dikenal dengan nama julukan dari Rasulullah, Nusaibah al-Hima, Nusaibatul Himma. Ya, Nusaibah al-Hima adalah seorang perempuan yang luar biasa ibu sekalian. Ketika perang Uhud, pasukan Rumat meninggalkan gunung Rumat tersebut dan sementara orang-orang kafir Quraisy dipimpin strategi perangnya oleh seorang laki-laki yang hebat bernama Khalid bin Walid. Khalid itu waktu itu masih kafir dan Masya Allah ya dia akhirnya masuk Islam ya. Maka kemudian apa yang terjadi ibu sekalian? Dia mendengar Rasulullah terkena panah dan kemudian giginya sampai lepas dan berdarah-darah. Nusaibah naik ke Bukit Uhud yang tinggi karena di situ kan yang ada semacam bukan bukitnya itu lembah, disitulah Nabi bukan di Rumat, Nabi di lembah, di Bukit Uhud yang lebih tinggi. Beliau mendengar Nabi terkena, maka kemudian dia mengambil perisai besi. Dia jaga, ibu-ibu lihat ya tombaknya orang-orang Arab tuh gede gak kecil. Ujungnya besi, ibu lihat di Topkapi di Istanbul ya, itu kelihatan tombaknya dari besi ujungnya. Ya atau di itu kalau di museum itu Al-Maudi ya ketika kita mau pulang tuh dari Jeddah. Biasanya kan dari Mekah ke Jeddah ya, ada tuh pedang-pedangnya tuh, mohon maaf tombak-tombak itu besar-besar. Maka ketika itu Nusaibah menjaga Nabi dengan perisainya. Masya Allah, maka kemudian kata Nabi tidaklah aku lihat ke kanan dan tidaklah aku lihat ke kiri. Nah, Nusaibah melindungi aku kata Rasulullah. Akhirnya Nusaibah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kata Rasulullah, Nusaibah adalah pelindungku. Dengan perisainya dia menjaga aku agar tidak terkena panah-panah. Maka kemudian diberi gelar Nusaibah al-Hima. Satu ketika Nusaibah sudah tua, kemudian datanglah seorang pemuda mendekat kepada Rasulullah. Nabi bertanya, siapa engkau? Aku putranya Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah al-Hima kata Rasulullah, ya. Maka kemudian, hai pemuda, katakan pada seluruh penduduk Madinah, ibumu lebih baik daripada 10.000 pemuda. Masya Allah. Senang gak kalau punya ibu seperti itu? Ibumu lebih baik daripada 10.000 pemuda. Karena dia membantuku dan melindungi aku di perang Uhud. Masya Allah ya. Itulah Nusaibah al-Hima. Ibu enaknya perempuan ya di rumah masa ikut perang sih? Kalau kita lihat anak-anak tawuran aja ibu takut, aduh ya Allah batu. Betul gak ya? Berarti Nusaibah keluar dari zona nyamannya. Dia punya jiwa yang kuat. Dia punya perasaan yang kuat dan yang paling penting Nusaibah punya keyakinan yang kuat Allah akan melindungi dia. Ternyata dia berani ke medan perang. Medan perang gak main-main loh bunda saya. Ke medan perang Uhud yang pada waktu itu Nabi sudah hampir kalah pasukan muslim. Syahidnya ada 70 orang lebih ya kan. Sampai hari ini kita bisa saksikan Hamzah paman Nabi, Mus'ab bin Umair sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya termasuk yang syahid di perang Uhud ya. Itu Nusaibah. Ibu-ibu, siapa yang berlelah-lelah hari ini, bercapek-capek hari ini, insya Allah akan mendapat kebahagiaan di surganya Allah. Insya Allah ya. Dan alhamdulillah kita tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah. Duduk manis ya kan, insya Allah udah disiapkan karpet, bawa minum sendiri tapinya ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, insya Allah kita terinspirasi dengan kisah ini. Maka oleh karena itu, mari. Bagaimana menjadi orang yang tenang, menjadi orang-orang yang sakinah ketika kita taat kepada Allah. Jadi sakinah akan Allah berikan kepada kita, Allah akan karuniai sakinah kepada kita dengan taat kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Ditambah sholat-sholat sunnah rawatib jangan tinggal. Kemudian ditambah lagi sholat sunnah duha dan tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu sekalian. Dan yang paling penting yang seperti tadi Umi katakan, jangan negative thinking, sangka baik dengan teman, sangka baik dengan saudara, sangka baik dengan keluarga. Ya, jangan bersangka buruk. Maaf, bunda-bunda cantik solihah, tidak semua teman miskin kita pasti utang. Betul nggak sayang? Nggak semua teman kita yang lebih miskin dari kita pasti akan menyusahkan kita, tidak. Ya kan? Kita harus berubah. Ya, teman-teman, kita harus berubah. Sahabat Andalusia semuanya, muslimah Andalusia. Kita harus berubah. Jangan punya pikiran mental miskin. Apa tuh mental miskin? Ya, selalu mengeluh tuh mental miskin. Maaf. Oke, it's okay, duit mungkin kurang, tapi jangan banyak mengeluh, nggak penting. Coba tanya deh teman-teman, mau nggak punya sahabat yang hobinya mengeluh? Pasti nggak suka. Ya, mau beli boleh, tidak beli jangan suka bicara kenceng-kenceng, mahal. Udah nggak beli bilang mahal lagi. Benar apa benar? Kalau nggak beli ya udah diem aja. Kalau ditawarin ya mudah-mudahan laris, barokah ya dagangannya. Mau beli, mau berapa ini? Mahal, di rumah saya nggak segini. Kenapa di sini segini? Jangan sayang, kesian yang jualan udah nggak dibeli, bilang mahal lagi. Betul nggak sayang? Kalau nggak mau beli diam-diam aja, ya. Itu namanya mental miskin. Beneran loh. Nanti ada, insya Allah, ada dari yang lainnya, insya Allah ya. Psikolog tuh bilang semuanya, kalau orang bilang apa-apa mahal, langsung nanti masuk ke pikirannya, jadi tidak mampu, tidak semangat, ya, tidak merasa Allah maha kaya. Udah, paling kalau ada sesuatu yang mahal, bilangnya satu ketika, insya Allah kita akan dimampukan oleh Allah. Gitu, ya. Sebenarnya maaf ya Bun, kenapa sih kita suka bilang mahal? Duitnya dikit. Bener ya Teh ya, bener ya. Kalau duit banyak mah gak pernah bilang mahal sebenarnya. Betul apa betul? Ya. Jadi jangan bilang mahal-mahal ibu-ibu sayang. Ini salah satu. Pokoknya jamaah muslimah Andalusia mental kaya. Beli-beli, ya bagus nih barangnya bagus, alhamdulillah keren, ya bagus itu. Beli gak? Ya nanti ya gitu. Dalam hati aja, jangan dikeluarin ya, diam-diam. Jangan bilang gak punya duit, bagus sih tapi gak punya duit, tegadoh artos. Jangan, diam-diam. Kalau tidak punya uang gak boleh bilang-bilang. Dari wajahnya sudah kelihatan. Apunten. Aduh jadi gak enak nih, tapi di sini wajahnya banyak duit semua Bunda Mira. Nanti yang bazar diborong semuanya, yang bazar jangan khawatir diborong semuanya insya Allah. Ya Bunda sayang ya, setuju gak? Jadi jangan punya mental miskin, kenapa? Karena kata Nabi yang disebut kaya adalah kaya hati. Jadi yang penting kita jangan pernah mengatakan gak punya duit, mengeluh jangan. Gak usah curhat sama Allah aja, curhatnya sama Allah. Kalau sama Allah harus bilang begitu, Allah nahnu fuqara wa antal ghani. Allah nahnu dhaif wa antal qawi. Jangan bilang begini, Allah kata Umi Nani saya gak boleh bilang miskin, saya kaya ya Allah. Kata Allah. Gak boleh begitu ya. Sama Allah kita bilang saya miskin ya Allah, saya butuh rizki darimu ya Allah. Saya lemah ya Allah, saya butuh kekuatan dan rizki darimu agar bisa umroh dan berhaji ya Allah. Ya, tapi kalau sama manusia jangan bilang begitu ya, diam-diam aja pokoknya ya, insya Allah. Mudah-mudahan rezekinya dibanyakkan, dibarokahi, dikuatkan. Ingat tidak boleh mengeluh, tidak boleh negative thinking, setuju ya ibu-ibu sayang? Selalu bersyukur kepada Allah, karena bersyukur akan membuat bahagia insya Allah. Bersyukur selalu dan insya Allah akan membuat kita lebih tenang. Sakinah akan turun kepada kita. Yakin ini adalah karunia dari Allah. Ibu-ibu percayalah semua harapan-harapan ibu akan terwujud. Seperti tadi ya yang saya ceritakan. Mbak Dewi Sandra ternyata ibunya gak sempat lihat dia pakai kerudung. Tapi Allah lihat gak? Allah lihat. Dia bahagia gak? Dia bilang ini hadiah terbaik buat ibu saya, kata beliau. Mudah-mudahan insya Allah ya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ibu jangan pernah khawatir, doa-doa ibu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan diijabahnya oleh Allah, wallahu a'lam. Enggak penting, yang penting kita terus berdoa. Yang berikutnya adalah ridho kepada anak-anak Bunda semuanya. Ridho kepada anak menantu. Tapi anak saya udah keluar duit banyak Umi, dia ketipu 1 M. Gimana ya? Saya enggak bisa ngelupain. Enggak apa-apa, maafkan aja. Insya Allah diganti oleh Allah lebih baik lagi. Insya
Allah. Ya ibu sekalian, ridhoi mereka, doakan mereka, jangan lupa Rabbana hablana minas solihin ya. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya semuanya sakinah mawadah warahmah insya Allah. Demikian yang bisa Umi sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa cinta, bahagia, senang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu bersyukur, walaupun ada cobaan, ada ujian, semoga Allah angkat ujiannya. Kalau suami sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kalau ada keluarga yang sedang sedih, semoga Allah bahagiakan. Kalau ada teman-teman kita di sini, jamaah semua keluarga yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya mudah-mudahan. Insya Allah ya kita doakan dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita pertemuan berikutnya lagi dengan guru-guru yang luar biasa, ustadz dan ustadzah yang luar biasa. Ya baik, insya Allah nanti kita akan dengarkan dulu pengumuman dari Bunda Mirna yang sangat kita cintai dan kita tunggu-tunggu.